Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41 sampai dengan ayat 50. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutip dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ketahuilah olehmu hai orang mukmin bahwa semua harta rampasan perang yang kamu peroleh dari orang kafir mula-mula 1/5 diperuntukkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kepada kaum kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu hari saat dua pasukan berkecamuk, dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Catatan. Maksudnya pembagian harta rampasan perang itu diatur sebagai berikut. 1. 20% dibagikan kepada A untuk Allah dan Rasul-Nya. Menyebutkan kata Allah di sini tidak berarti Allah membutuhkannya, tapi untuk mengagungkannya. Dia yang menguasai bumi dan langit, dan dialah hakim yang berhak menentukan pembagian harta rampasan perang itu. B. Kerabat Rasul, Banu Hashim dan Banu Muthalib. C. Anak yatim. D. Orang miskin. Dan E. Orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang kedua, 80% yang tinggal dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur dan kepentingan umum. Yang kedua, masa turunnya Al-Quran kepada Rasul Muhammad terletak pada 4 tempat dalam Al-Quran. Pertama pada surat Al-Qadar ayat 1, kedua pada surat Ad-Dukhan ayat 1-6, ketiga pada surat Al-Baqarah ayat 185, dan keempat pada surat Al-Anfal ayat 41 yang dimaksud ayat ini. Hari Furqan maksudnya hari saat Allah membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, yang dengan kemenangan di pihak orang mukmin dan kekalahan di pihak orang kafir. Yang keempat maksudnya pasukan mukmin di satu pihak dan pasukan kafir di pihak lain. Ketika kamu berada di sisi lembah yang dekat ke Madinah, dan mereka berada di sisi lembah yang jauh, sedang kafilah masuk yang membawa muatan perbekalan itu berada di tepi pantai lebih rendah dari posisimu. Jika kamu berunding lebih dahulu untuk menyerang mereka, niscaya kamu akan berbeda pendapat dalam menentukan hari jadinya. Tapi kalian telah saling bertemu di sana tanpa perjanjian dan keinginan sebelumnya, supaya Allah membuktikan keputusan yang telah ditetapkan Allah, yang ditetapkan lebih dahulu pasti terjadi, yakni memusnahkan orang yang sudah ditetapkan untuk musnah dengan bukti yang nyata, dan supaya jelas pula jaya hidupnya orang-orang yang sudah ditetapkan untuk hidup jaya dengan bukti yang nyata pula. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan. 1. Maksudnya kafilah Abu Sufyan yang telah berada di sana dalam perjalanan dari Syria membawa perbekalan. Yang kedua, maksudnya kalau diadakan perundingan lebih dahulu tentang penyerangan, maka akan terjadi perdebatan sengit, sebab di kalangan kaum muslimin sendiri terdapat perbedaan pendapat. Ada yang tidak menyetujui dilakukan serangan karena melihat besarnya kekuatan musuh, di samping tidak kurang pula jumlahnya yang ingin supaya penyerangan segera dilakukan karena mengharapkan harta benda dan perbekalan yang dibawa Abu Sufyan.
Ketika Allah memperlihatkan kepadamu dalam mimpimu bahwa jumlah mereka hanya sedikit, jika Allah memperlihatkan kepadamu bahwa jumlah mereka banyak, tentu para pengikutmu menjadi gentar dan terlibat dalam perbedaan pendapat dalam urusan perang. Tapi Allah menyelamatkanmu dari kemelut itu. Sungguh Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Dan ketika Allah menampakkan jumlah mereka hanya sedikit, dalam pandanganmu bahwa bertemu di medan tempur, dan jumlahmu pun sedikit pula dalam pandangan mereka. Karena Allah hendak mewujudkan keputusannya menjadi kenyataan, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Catatan, maksudnya supaya semangat tempur kaum muslimin berkobar-kobar. Yang kedua, maksudnya supaya orang kafir bertambah sombong dan takabur, sehingga Abu Jahal pernah mengatakan, pengikut Muhammad itu ibarat makanan yang hanya cukup untuk sehari. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadapi tatap senjata dengan musuh, hadapilah dengan penuh keberanian dan ketabahan, serta perbanyaklah mengingat Allah, semoga kamu beroleh kejayaan. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah bertengkar. Nanti kamu gagal dan hilang kekuatanmu. Karena itu, tabahlah menghadapi musuh. Sebenarnya Allah bersama orang yang tabah. Catatan, kata kekuatan terjemahan dari kata Arab rih atau rihun yang berarti angin. Angin dapat menjadikan lautan bergolak dengan gelombang yang amat dahsyat. Angin dapat menumbangkan pohon-pohon yang besar. Angin mampu merubuhkan rumah-rumah dan menghancurkan kota dan desa. Maka angin juga berarti kekuatan. Selanjutnya, kata angin dapat juga dipergunakan sebagai kata kiasan. Misalnya, bila seorang dapat mengalahkan lawan-lawannya dan atau maksudnya terlaksana, atau perdagangannya sedang maju, dikatakan ia sedang dapat angin. Dan janganlah berlagak seperti gayanya orang-orang musyrik yang keluar dari negerinya dengan perasaan angkuh, ingin dipuji orang, dengan mana ia bertujuan untuk menghadapi orang dari jalan Allah. Tapi Allah meliput dengan ilmunya apa-apa yang mereka kerjakan. Dan ingatkanlah, hai Rasul, kepada orang-orang mukmin ketika setan merangsang orang-orang musyrik dengan kata-kata indah. Katanya, hari ini tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kamu, sebab aku melindungi kalian. Tapi tatkala kedua pasukan telah bertatap pandang, setan itu mundur sambil berkata, kini aku tidak tahu menau dengan urusan kalian. Aku dapat melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Lagi pula aku takut kepada Allah karena hukuman Allah paling dahsyat. Catatan, maksudnya setan telah melihat betapa malaikat telah mengilhami kaum muslimin dengan keberanian dan ketabahan. Ketika itu orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya mengatakan, orang-orang mukmin itu tidak akan dapat maju dengan jumlah yang sekecil itu kalau mereka tidak ditipu oleh agamanya. Orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah pasti menang, sebab Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Betapa negerinya jika engkau
dapat melihat peristiwa gaib ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul muka dan punggungnya diiringi dengan hardikan, "Rasakan olehmu siksaan api yang membakar hangus." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41 sampai dengan ayat 50. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.